Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Zaki Pramudia, NIM 190202104, kelas FSC 19, yaitu matkul pengantar operasi migas. Kegiatan industri hulu migas terdiri atas kegiatan eksplorasi dan produksi. Eksplorasi yang meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi adalah tahap awal dari seluruh kegiatan usaha hulu migas. Dan kedua itu kegiatan produksi adalah mengangkat migas ke permukaan bumi. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing atau pipa salur yang dipasang tegak lurus. Dan yang ketiga itu manajemen operasi merupakan perencanaan, anggaran, dan program kerja. Berikut adalah contoh gambar dari hulu migas. Berikut adalah 3 ciri dalam pengusaha industri migas. Itu ada 1, tingginya resiko kegagalan untuk mencapai tahap produksi. 2, besarnya peluang hilangnya modal dalam jumlah besar. 3, lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai break even, poin atau balik modal. Dan yang keempat adalah keuntungan yang diraih. Dan selanjutnya adalah undersaturated reservoir adalah reservoir yang mempunyai tekanan reservoir awal lebih besar dari tekanan saturasi atau bubble point. PR lebih besar dari PB. Dalam kondisi ini, hanya terdapat satu fasa, yaitu fasa minyak atau terdiri sedikit air dan batuan. Sedangkan gas terlarut dalam minyak, sehingga tidak terdapat fasa gas bebas atau gas cap dalam undersaturated reservoir. Berikut adalah contoh gambar dari undersaturated reservoir. Yang kedua yaitu adalah saturated reservoir adalah reservoir yang mempunyai tekanan reservoir awal lebih kecil dari tekanan saturasi atau bubble point. PR lebih besar dari PB. Dalam kondisi ini, gas yang terlarut dalam minyak akan terbebas atau keluar dari minyak sehingga menghasilkan dua fasa, yaitu fasa minyak dan gas atau free gas atau gas cap. Berikut adalah contoh gambar dari saturated reservoir. Tujuan survei geofisika adalah untuk membuat model bawah permukaan bumi dengan mengandalkan data lapangan yang diukur pada permukaan bumi, bawah permukaan bumi, dan atau di atas permukaan bumi dari ketinggian tertentu. Berikut adalah suatu gambaran dari geofisika. Yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis survei geofisika, yaitu ada survei seismik. Berikut adalah contoh survei seismik. Metode seismik atau survei seismik yaitu merupakan metode yang didasarkan pada konsep penjalaran gelombang pada medium dan bumi. Metode seismik dibagi menjadi dua, yaitu seismik aktif dan seismik pasif. Yang kedua yaitu ada jenis survei geofisika gravitasi. Seismik metode gravitasi adalah merupakan gaya yang bekerja tanpa adanya sentuhan langsung pada benda. Benda yang berada dalam medan gravitasi, maka gaya gravitasi akan bekerja. Ruangan yang memiliki massa dan nilai percepatan gravitasi disebut medan gravitasi. Dan selanjutnya adalah survei geofisika magnetik. Banyak digunakan sebagai survei pendahuluan eksplorasi minyak bumi, panas bumi, batuan maupun monitoring gunung api, ataupun mencari target barang yang mengandung baja atau besi. Dan yang terakhir yaitu ada survei geofisika elektromagnetik. Sering digunakan untuk melihat distribusi parameter fisika dalam lapisan bumi dengan karakternya yang mencakup panjang, gelombang, amplitudo, kecepatan, dan frekuensi. Dan di sini adalah jelaskan pengertian-pengertian dalam diagram fasa sistem hidrokarbon sebagai berikut. Dan di sini ada contoh dari diagram fasa dalam pengeboran minyak dan gas. Yang pertama yaitu adalah bubble point. Adalah temperatur di mana gelembung uap pertama kali terbentuk di dalam cairan pada saat dipanaskan sesuai dengan tekanan yang diberikan. Yang kedua ada dew point, suhu di mana uap air
di udara pada tekanan udara konstan mengembun menjadi air cair pada tingkat yang sama di mana ia menguap. Yang ketiga ada low shrink Kg oil. Yang dimaksud dengan low shrink Kg oil adalah hidrokarbon yang dengan turunnya tekanan akibat proses produksi hanya sedikit fasa cairan yang akan berubah menjadi fasa gas. Hal ini disebabkan oleh banyak komponen berat dari hidrokarbon dan hanya akan mulai keluar gas bila komponen-komponen ringan seperti metana, etana, dan propana mulai bergerak menguap. Dan yang keempat ada high shrink Kg oil. Dengan turunnya tekanan high shrink Kg oil akan menguapkan cairan menjadi gas yang cukup banyak. Hal ini disebabkan kandungan komponen ringan cukup banyak di dalam sistem hidrokarbonnya. Dan yang kelima ada kondensasi gas. Kondensasi gas akan terjadi bila kondisi hidrokarbon di reservoir mempunyai temperatur yang lebih besar dari titik kritisnya, sehingga sistem menjadi gas. Akan tetapi, bila tekanan diturunkan, maka akan dihasilkan sejumlah cairan. Dan bila diteruskan penurunan tekanan, maka akan kembali menjadi gas. Yang keenam yaitu ada dry gas. Yang dimaksud dengan dry gas adalah kondisi hidrokarbon bila tekanan dan temperaturnya menurun, tidak akan terbentuk cairan. Dan yang terakhir yaitu ada wet gas. Sedangkan yang dimaksud dengan wet gas adalah hidrokarbon yang temperaturnya diturunkan akan menghasilkan cairan. Di sini adalah sifat-sifat hidrokarbon sebagai berikut. Ada 3 yaitu faktor volume. Formasi minyak didefinisikan sebagai volume dalam barel pada kondisi reservoir yang ditempati oleh satu stok tank barel minyak termasuk gas terlarut. 14,7 PSIA atau 600 Fahrenheit. Satuan yang digunakan adalah BBL atau STB. Yang kedua, viskositas. Biasanya tergantung pada jumlah gas terlarut dan temperatur. Misalnya, viskositas akan lebih rendah jika gas terlarut lebih banyak dan temperatur lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu ada api gravita. Api gravity adalah perbandingan dari suatu zat jika dibandingkan dengan air murni pada temperatur standar atau 60 dK. Sistem pengeboran. Pada perkembangan, teknologi pengeboran semakin maju. Dan hingga saat ini, sistem peralatan bor putar adalah teknologi yang paling tepat untuk digunakan dalam operasi pembuatan sumur pengeboran. Pada sistem peralatan bor putar ini memiliki beberapa fungsi utama yang mendukung dalam kegiatan operasi pengeboran. Secara garis besar, peralatan pengeboran dibagi menjadi 5, yaitu sistem peralatan utama yaitu sistem angkat atau hoisting system, sistem putar atau rotating system, sistem sirkulasi atau circulating system, sistem tenaga atau power system, dan yang terakhir itu sistem pencegah sembur liar atau blowout preventer system. Dan berikut adalah contoh gambar dari sebuah alat sistem pengeboran minyak dan gas yang digunakan dalam operasi pengeboran migas. Satu adalah sistem angkat atau hoisting system. Berikut adalah contoh gambar dari hoisting system. Hoisting system fungsi utamanya adalah memberikan ruang kerja yang cukup bagi kru pengeboran dan untuk pengangkatan serta penurunan rangkaian pipa bor dan peralatan lainnya. Hoisting system dibagi menjadi 2, yaitu struktur pendukung dan peralatan angkat. Yang selanjutnya yaitu ada sistem putar atau rotating system. Di sini ada contoh alat dari rotating system tersebut. Fungsi utama dari alat tersebut adalah untuk memberikan putaran pada rangkaian pipa bor dan juga memberikan beratan pada pahat dalam mengebor suatu formasi. Yang ketiga yaitu ada sistem sirkulasi. Di sini ada contoh gambar sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi merupakan salah satu sistem yang memegang peran penting di dalam operasi pengeboran putar atau rotary drilling. Tugas utamanya adalah membantu sistem pemutar di dalam mengebor sumur dengan menyediakan perlengkapan yang sesuai untuk mengatur bahan lumpur. Dan ya di sini diatur ada 4 subbab utama, yaitu lumpur pengeboran, tempat persiapan, peralatan sirkulasi, dan yang terakhir itu tempat pengkondisian lumpur. Dan di sini ada sistem tenaga atau power system. Power system dalam operasi pengeboran terdiri dari supply equipment.
yang dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang dikenal dengan biasanya prime mover dan distribution equipment yang berfungsi untuk meneruskan tenaga yang diperlukan untuk mendukung jalannya kegiatan. Biasanya menggunakan tenaga 500 sampai dengan 5.000 HP. Dan yang terakhir itu ada sistem pencegah semburan liat atau BOP system. Lumpur, pengeboran merupakan pencegah semburan liar atau blowout yang utama atau primer. Sedangkan blowout preventer atau BOP, sistem ini merupakan pencegah blowout sekunder apabila kick sudah terjadi, segera penutupan sumur sesuai prosedur. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.